Nih, kok bisa begitu? Memang, makanya kalian tolak. Ia Makanya kalian akan tolak. menyuruh, dia tidak turun. Elohim itu Kalau tidak Yesus turun. ini, Dia kalau Yesus menyuruh. Ia menyuruh Iya. keluar malaikat-malaikatnya, Ya, dengan meniup sangkakala yang dahsyat. yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya. Siapa orang-orang pilihannya? Termasuk anak manusia tadi, dari ujung langit ke ujung yang lain. Termasuk anak Umat manusia pilihannya itu. yang setia kepada Yesus, hukum-hukumnya, dan percaya beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah Yesus mengumpulkan segala bangsa, dia itu bukan hamba dan kalau sudah Yesus mengumpulkan segala bangsa di bumi, dia bukan utusan. Sabar. Yesus yang mengucapkan, Yesus yang berbicara ini. Ya, Yesus yang berbicara di sini jelas narasinya, dan ia akan menyuruh, termasuk Yesus disuruh. Karena Yesus, karena Yesus ini adalah orang-orang pilihan juga. Ini aja pun kalian nggak tahu artinya ini. Kedatangan anak manusia udah dikatakan. Saya nggak menolak itu, kedatangan anak manusia itu, saya nggak tolak. Tetapi yang menyuruh anak manusia itu beserta malaikatnya itu, yang menyuruhnya itu Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus. Makanya di sini dikatakan, sabar dulu ya. Makanya Yesus mengatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan juga. Siapakah orang-orang pilihan itu? Termasuk Yesus. Orang-orang pilihan itu orang-orang yang setia kepada hukumnya, 10 hukumnya, dan beriman kepada, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Orang dia yang mengumpulkan segala bangsa. Ya, Yesus Tuhan itu. Aduh, Kak Darmi, coba dibaca baik-baik. Ini kan yang berkata ini Yesus, ya, yang mengucapkan ini Yesus. Dia menggunakan kata iya. Betul nggak? Iya, ini Yesus. Karena Yesus bagaimana Yesus ini mengatakan iya merujuk kepada dirinya? Ada otak kalian. Aduh, Tuhan disodomi, waliyauzubillah. Takut. Kalian tahu tidak? Kalian tahu tidak ini? Coba kalian baca ini. Mengerikan banget ini, tahu nggak? Informasi macam apa yang aku dapatkan setelah baca sejarah? Prajurit Tebes yang lebih kuat dari Sparta ternyata ombreng. Nih, siapa yang tidak kenal prajurit Sparta? Pasukan yang tak terkalahkan dalam sejarah dan dibuat ke dalam banyak buku dalam film. Nyatanya memiliki musuh bebuyutan yang pernah mengalahkan dalam pertempuran. Ialah Tebes, prajurit perang kuno milik Yunani. Kalian lihat bahwa orang-orang Yunani ini rata-rata ombreng. Tiba-tiba ada laki-laki ganteng yang celana dalamnya dibuka di hadapan mereka. Pikir pakai otak, selamat nggak duburnya? Kalian ada otak gak sih? Emang nggak ada otak kalian ini loh. Coba kalian lihat ini. Masa iya kalian percaya kayak gini? Bener nggak? Kalian normal nggak sih? Ayolah, kalian kenapa sih? Masa kalian percaya kayak gini? Masa kalian percaya kayak gini nih? Masa kalian percaya kalau ini Yesus juga korban pelecehan seksual ketika disalib? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ditulis oleh The Conversation. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu mulia. Tuhan itu mulia. Tuhan itu bukan hina dina. Kalau disalib, kenapa kalian begitu? Itu diapain nih? Disepok diapain? Kalau lagi disalib kalau lagi disalib kemudian kenapa pelecehan seksual ketika disalib itu diapain? Ya kamu bayangkan saja, pakaiannya dicopot. Kamu pikir itu duburnya bakalan selamat sama barangnya? Apa iya nggak dikobel-kobel? Apakah sebaik itu mereka tidak mengkobel-kobel? Sedangkan mereka aja banyak hombreng. Pada saat itu aja dia ditusuk, ditombak. Nah, apa ya ada ya jaminan
yang menyatakan bahwa dia tidak pernah dikobel-kobel? Berani kamu menjamin dia tidak pernah dikobel-kobel atas bawah? Takutnya di gini, Mi. Takutnya di gini, Mi. Takutnya tuh dipegang-pegang sama, astagfirullah, aku yang takut tuh tombak penuntut takdir itu sudah duluan dimasukin ke dubur, lalu astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi bikin serem aja lu. Aku tuh cuman mau ngasih tahu, wahai saudaraku, nih aku cuma ngasih tahu kaliannya, aku cuma ngasih tahu kaliannya, ya aku kasih tahu kaliannya, nih aku ngasih tahu kalian, dan ini adalah kewajibanku. Datanya ya. di mana, Uni? Datanya di mana? Coba tunjukkan. Datanya ada, ini datanya, datanya ini, datanya nih, tuh. Menurut The Conversation, Yesus juga korban pelecehan SKS ketika disalib. Jadi apain maksudnya itu, aku masih belum jelas itu korban. Iya, di sini dikatakan nih ya. Diapain kan ini nih penelanjangan terhadap Yesus. Masa Prapaskah ini nampaknya adalah waktu yang tepat untuk mengingat kisah. Gagasan bahwa Yesus sendiri mengalami pelecehan seksual mungkin terdengar aneh atau mengejutkan pada awalnya. Tapi penyalipan adalah sebuah bentuk hukuman paling tinggi dari penelanjangan Yesus yang dipertontonkan bukanlah suatu kebetulan atau hal yang tidak terduga. Ini merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh orang Romawi untuk mempermalukan dan menghina orang yang ingin mereka hukum. Itu berarti hukuman penyalipan lebih dari siksaan fisik semata, melainkan juga sebagai hukuman yang menghancurkan psikologi. Nah, lu bayangin ya, ketika lu dibuka pakaiannya, Nandar, sementara pada saat itu lu diinginkan untuk disakiti lahir dan batin, fisik dan jasmani dan rohani. Apa iya ketika fisik lu disakiti, ada bagian tertentu dari lu yang dibiarkan begitu saja nyaman, aman, tentram sama orang-orang hombreng? Orang aku ditoel sama hombreng. Kan di Al-Quran dikatakan Allah mensucikan Nabi Isa dari sekitar orang-orang kafir. Tahu nggak lu, kalau lu baca ayat ini, apa yang terbayang di vibe lu, di otak lu? Gua membayangkan betapa Allah angkat Nabi Isa Al-Masih putra Maryam alaihi salam di sekitar kenajisan itu, orang-orang yang pada waktu itu ingin menghabisinya, mereka yang berteriak-teriak, yang menjijikkan itu, diselamatkan oleh Allah. Seperti Nabi Nuh yang dinaikkan ke atas kapal, di bawah-bawahnya orang-orang pejina, orang-orang penjahat, seperti Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah. Jadi kayak gini loh, jasmani dan fisik mereka itu tidak terhina. Tapi orang-orang Kristen malah percaya kalau Yesus bergelimangan kotoran bersama dengan orang-orang Hansip Romawi. Ini sangat-sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Astagfirullahaladzim. Yang paling parah adalah, apakah betul Tuhan membunuh orang baik? Jawab pertanyaan aku, apakah betul Tuhan membunuh Yesus? Tuhan membunuh Uza, Tuhan membunuh anak kecil yang belum bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Apa kalian itu tidak punya hati nurani mengimani hal ini? Maaf saudara-saudaraku, walaupun pernyataan aku ini pedih dan menyakitkan kalian, tapi aku hanya mau mati dalam kejujuran. Aku mau mati. Setelah ini Allah memanggil aku untuk mati dan menghadap kepadanya. Aku cuma mau bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan ya Allah bahwa mereka betul-betul menghinamu ya Allah. Aku sudah sampaikan, nanti kau bersamaku, nanti kau akan berhadapan denganku. Aku sudah bilang bahwa mereka telah menistakanmu ya Allah. Mereka bilang kau membunuh manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Aku udah bilang sama mereka ya Allah, tapi mereka ingkar, mereka malah menertawakan seperti Yesus ditertawakan, seperti Nabi Muhammad mereka olok-olok. Memang mereka menginginkan neraka-Mu ya Allah, dan aku berlepas diri dari mereka. Ingat ya saudaraku, aku sudah ingatkan kalian, aku sudah kasih tahu kalian. Ingat muka aku yang akan kalian bertemu nanti di yaumil hisab. Ingat bahwa kita akan dipertemukan oleh Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang aku ucapkan. Kalian akan melihat nanti di hadapan kalian, orang yang kalian sembah itu tidak pernah mengaku sembahan kalian. Bahkan patung-patung yang kalian sembah itu dicampakkan ke dalam neraka. Kayu-kayu salib yang kalian sembah dicampakkan ke dalam neraka. Begitu juga kalian pengikut-pengikutnya, sembahan kalian manusia terkutuk yang ditelanjangi di tiang salib akan dicampakkan kepada neraka. Karena itu bukan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Kalian menyembah kepada apa yang tidak kalian ketahui, kami menyembah kepada apa yang kami ketahui. Aku dan Yesus menyembah kepada siapa yang aku ketahui, dan kau menyembah kepada Tuhan yang kau ada-adakan. Begitu hebatnya kalian, bukan hanya percaya Tuhan mati ditombak, tapi kalian bahkan membuat Tuhan sendiri, Tuhan karangan sendiri. Kalian rakit, kalian buat patungnya,
Kalian rayakan tiap tahun kematiannya. Nauzubillahi min dzalik. Betapa kejinya cara berpikir kalian. Pantaslah kalian berada dalam neraka. Hati kalian tertutup, mata kalian buta, lisan kalian bisu, telinga kalian budek, karena kalian tidak punya empati dan tidak punya sama sekali kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Kalian penyembah batu, penjuru, kalian penyembah kayu, salib, kalian penyembah manusia yang mati terkutuk, kalian penyembah roh-roh kegelapan, kalian penyembah makhluk, kalian penyembah benda, kalian penyembah bulu beserta isi-isinya. Nauzubillahi min dzalik. Waliyahudzubillah. Oke, Ega, Kristen atau Muslim? Saya Kak. Hah? Muslim Kak, Muslim. Ya, mau ngapain? On cam, bertanya atau apa? Oke ya Kak, tak on cam dulu. Ya. Mirip ini, mirip artis nih Ega ini. Siap, Ega gimana Ga? Saya di Jawa Timur Kakak. Nggih, boten napa-napa nggih. Wonten napa nggih? Saya minta maaf dulu Kak sebelumnya. Salam kenal dulu ya Kakak. Saya maksudnya saya kok nggak tahu, maksudnya nggak ngerti kalau ini ternyata Kak Uni itu apologet gitu. Tak kirain kok Kak Uni itu apa kayak curhat mati-mati gitu loh, kok pasrahnya gitu. Jadi saya pingin masuk tadi Kak. Oh alah, nggih boten napa-napa nggih. Sampun. Nggih, saya Nggih, minta monggo. maaf ya Kak ya. Nggih boten Selamat berjuang napa-napa Kak Uni, nggih. semuanya apologet. Nggih boten napa-napa. Matur suwun singkatan nggih. Nggih, siap Nggih. Kakak. Nggih, monggo pinara Mas nggih. Monggo matur pinara suwun. sih. Kok malah monggo pinara sih? Monggo pinara itu silakan istirahat di bawah maksudnya. Monggo pinara gitu. Itu bahasa Jawa kromo Injil itu, Cebi kromo Injil. Nggak ngerti. Lanjut Bu, baju pink silahkan. Gimana hotelnya? Naikin aja hotel. Ya Uni ini aja, naikin aja kan Uni moderator. Nggak ada hotelnya. Buat kalian para oten, silakan kalian menyembah kepada Tuhan yang kalian sembah itu. Tidak ada kerugian bagi Allah dan tidak ada kerugian bagi kami. Tapi kami hanya menyampaikan, apa iya kalian percaya Tuhan kalian dibunuh? Apa betul Tuhan membunuh orang baik dan benar? Bukankah Tuhan itu harus menyelamatkan orang baik dan benar? Sedangkan orang yang tidak baik dan benar saja dia selamatkan. Apalagi orang-orang baik dan benar. Di mana letak keadilan Tuhan kalian membunuh orang seperti Uza? Apakah Tuhan kalian tidak tahu isi hati Uza? Apakah kalian sejahat itu menuduh Tuhan seperti itu? Pantas kalian masuk neraka jahanam karena kejahatan kalian, kejahatan hati dan lisan kalian. Kalian adalah makhluk terkutuk, makhluk terburuk sepanjang dunia. Bahkan kera lebih berharga daripada kalian. Setidaknya kera tidak menyembah kepada kera. Setidaknya babi tidak menyembah kepada babi. Sungguh lebih mulia babi yang memakan hama. Tapi kalian juga termasuk pemakan hama sih, pemakan babi. Jadi ya sama-sama kalian setara hina dinanya. Tapi ya babi lebih mulia. Soalnya babi tidak pernah nyembah babi. Bayangkan, bagaimana mungkin ada manusia-manusia seperti kalian bisa bertahan di dunia diizinkan Allah. Inilah kebaikan Allah, inilah kerahmatan Allah, inilah kemahakasihan Allah. Tidak diizinkan kalian mati begitu saja sebelum kalian bertobat. Makanya nabi-nabi lebih banyak datang dari Israel, karena memang umat Israel paling tegar tengkuk. Akulah Yesus yang kau aniaya. Si Lidara nih, gimana Lidara? Siapa nih, Lidara kah? Tahu. Kalian kebayang gak sih orang-orang, kalian pikirkanlah, apa iya seorang nabi yang begitu jujurnya, benar, digambarkan sebagai sosok manusia yang terkutuk karena kesalahan orang lain, dan kemudian dia adalah Tuhan yang tidak ngaku sebagai Tuhan? Apa iya dia cosplay jadi manusia terus ngaku-ngaku sebagai manusia, terus minta dia ngaku sebagai manusia tapi ingin dipahami sebagai Tuhan, dan pengajaran yang tidak masuk akal yaitu Trinitas? Dari mana pemikiran kalian bisa seperti ini? Kenapa kalian seperti ini? Apa kalian tidak takut? Tidak takut kalian mati kalau kalian tidak bisa kembali lagi ke alam dunia ini? Kalian akan diminta pertanggungjawaban.
Kalian pikir pencipta kalian itu menciptakan kalian sia-sia gitu, mati, hancur, lebur karena kalian berbuat jahat sekarang ini terus kalian dihancurkan gitu saja? Tidak, tidak. Kalian itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalian akan ditanyakan sama Allah, apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kalian pernah menyakiti hati orang lain? Apakah kalian pernah membuat hati orang lain bersedih? Kalian akan ditanya. Halo. Mau nanya nih Umi, Namanya apa dulu? Tuhan Yesus itu Saya mau tanya dulu, agamamu apa dulu? Naik ke sini tuh perkenalkan dulu agamanya paling penting. Apa agama kamu? Agamanya apa bang? Agamanya. Bahkan kalian yang percaya kepada Tuhan kalian itu malu mengakui agama kalian Kristen. Bahkan ketika kalian percaya dia adalah Tuhan, kalian kabur ke luar negeri untuk menghujat. Tandanya kalian yakin dia tidak akan mampu menyelamatkan kalian. Inilah kalian membohongi diri kalian sendiri. Begitu terhinanya kalian, nistanya kalian, busuk, nista, hina, miskin, hidup dari minta sedekah. Setidaknya begitulah kata Matthew Henry menggambarkan Tuhan kalian. Astagfirullahaladzim. Hujatan yang sangat nyata yang kalian percaya. Tuhan kalian bilang miskin, Tuhan kalian bilang manja, Tuhan kalian bilang minta tolong nek keledai ditolongin. Ada otak kalian, ada pemikiran kalian, penistaan kalian terhadap Tuhan menjadi-jadi. Semakin kami kasih tahu, semakin kalian itu menjadi-jadi. Kalau kalian memang percaya Tuhan itu adalah manusia dan dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, ya sudah, kenapa kalian tidak imani sebagai manusia? Kenapa di depan kami kalian katakan dia Tuhan? Itu tandanya kalian berdusta. Mulut kalian berbicara, langsung dusta yang keluar. Semoga Allah memperlihatkan kepada kami nanti apa yang terjadi pada kalian, walaupun kami akan menutup mata kami karena kami ketakutan melihat kalian dijadikan bahan bakar api neraka. Kalian adalah bahan bakar api neraka. Kalian hina di dunia, hina nista di akhirat. Kalian hina, sama sekali kalian hina karena kalian tidak memiliki hukum. Mana ada perbedaan antara kawin, berhubungan jima halal dan jima tidak halal di kalian. Kalian sudah memakan apa saja. Kalian memakan hama, yaitu babi. Kalian memakan anjing. Inilah kalian. Tapi kalian mengaku-ngaku anak Tuhan, padahal kalian makhluk hina, hina, nista. Begitulah kata Allah, bahwa kalian adalah makhluk hina. Hina sekali kalian itu. Karena kalian menghina Tuhan, maka kalian adalah hina. Kalian makhluk terkutuk karena kalian menyembah kepada Tuhan yang terkutuk. Tapi memang kalau Uniripa yang ini tuh aku ya secara objektif ini nggak ada otak yang sanggup mengalahkan Uniripa. Dari struktur kata-kata, dari retorika, dari ilmu, coba siapa? Harusnya mereka sadar kalau agama itu sesat. Ya. Dengarkan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat kedua, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Kalian hina, hina kalian kata Allah. Kalian telah menyembah kepada manusia terkutuk, kalian kutuk Tuhan, maka kalian adalah orang terkutuk. Dalam surah Al-Mujadilah ayat kelima, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti akan ditimpakan kehinaan, sehingga sebagaimana orang-orang sebelum mereka ditimpa kehinaan. Makanya kalian itu hanya jadi olok-olok di komal-komal Islam. Apa yang kalian ucapkan itu semuanya adalah bentuk kehinaan. Kalian sama seperti kera, bersuara tak bermakna. Kalian seperti kentut, bau busuk tapi tak tahu apa arti dan maknanya. Itulah kalian. Dalam surah Az-Zumar ayat 60, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang berdusta atas nama Allah. Wajah mereka menjadi hitam, hitam, kotak, peta kalian. Bukankah di dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang yang sombong? Di sini Allah menggambarkan kehinaan kalian di dunia dan di akhirat. Makanan kalian B2, makanan hina, sehina hidungnya B2. Itulah kalian. Kalian adalah makhluk-makhluk hina, nista, karena kalian telah mengutuk manusia mulia. Kalian mengatakan bahwa Tuhan membunuh orang baik. Kalian dasar pesundal gara kalian itu. Karena kalian adalah pesundal, kalian tukang cukai, makanya kalian diambil oleh iblis.
Iblis yang Hati-hati adalah nanti. Tuhan kalian. Kena report Umi nanti Umi. Oh iya ya, nanti aku nak kalau gitu. Enggak kena takutnya maksudnya. Kalian adalah hina, nista. Kalian mengutuk orang yang tidak pantas kalian kutuk. Kalian berdosa, kalian masuk neraka, kalian masuk neraka, kalian. Daton, Kristen atau Muslim? Kenapa Muhammad kuat ngentot? Kerja Muhammad ngentot melulu sama janda. Janda-janda ngentot sama Muhammad. Surganya Islam pesta ngentot. Kenapa surganya Islam pesta ngentot? Jawab. Ripalonte. Jawab. Uni Ripalonte. Betul, Allah katakan kalian hina karena mulut kalian hina. Apa yang keluar dari mulut itu Islam kontol. Kenapa Islam kontol? Islam kontol. Uni Ripalonte. Uni Rip. Sarkop, pengikut iblis Maha dari benar Tarsus. Allah kan. Ayo kita ulangi baca Al-Quran kita ya. Aku baru baca ayatnya ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti akan ditimpa kehinaan. Dan aku yakin orang-orang normal, orang-orang sehat akan malu punya keluarga seperti itu, karena lisannya penuh kehinaan, otaknya penuh kotor, karena sembahannya sembahan terkutuk. Wajarlah mereka seperti itu. Semoga Pengikut Allah iblis ampuni dari kita. Tarsus. Mereka pengikut iblis dari Tarsus. Pengikut Karena mereka iblis adalah dari Tarsus, betul. si botak Allah iblis. tunjukkan, Allah perlihatkan kepada kita mereka hina, mereka penuh dengan kehinaan karena lisannya penuh dengan nista, teman-teman. Inilah kenapa aku bangga jadi Islam. Alhamdulillah. Tadi aku bacakan ayatnya, aku sudah tunjukkan aslinya. Begitu yang bisa aku sampaikan. Inilah yang disebut dengan dakwah, mempertontonkan asli mereka, membacakan Al-Quran kita, memvalidasinya dengan realitas. Itulah kehinaan bagi mereka. Mereka penista manusia, mereka penista Tuhan, mereka adalah makhluk-makhluk hina sampai mereka mati, sampai mereka dibangkitkan dalam kehinaan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan, Masya Allah. Silakan, senang on cam, biar menghindari penghujatan on cam. Kristen atau Muslim? Karena malah si ini, malah si Cebi yang keluar. Senang, woi. On cam, brother. Hitungan 5 nggak on cam, saya turunkan ya. Siji, loro, telu, papat, limo. Nandar, kamu lihat ya, betapa sesama Oten bangga punya saudara seperti tadi, ya. Iya. Jadi mereka itu memang berkelompok dalam kehinaan, kenistaan, lisan mereka penuh kata-kata kotor. Sementara kita coba lihat bagaimana kita katakan kalian hina karena menghinakan Tuhan, kalian katakan Tuhan terkutuk, maka kalian hina karena itu. Tapi mereka lihat, mereka menghinakan kita karena kita menyampaikan kebenaran. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka terdiri dari orang-orang yang hina dan nista. Mereka adalah orang-orang yang penuh kebusukan dalam hatinya, tapi mereka sok-sok baik depan kita. Mereka katakan mereka adalah orang yang penuh dengan kasih, padahal mereka adalah orang yang penuh dengan kejahatan. Lisannya jahat, hatinya apalagi jahat. Maka semoga Allah jauhkan sifat-sifat seperti ini dari kita, sifat hina nista ini. Mereka adalah orang-orang yang otaknya kotor, membenci tanpa alasan, tidak mampu membantah argumentasi kebenaran, tapi mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka makhluk hina, paling hina di muka bumi ini. Subhanallah. Baru aku bacakan ayat Al-Qur'annya, telah Allah berikan contohnya di hadapan kita, betapa mereka penyembah makhluk terkutuk itu adalah makhluk-makhluk hina, nista. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Aku senang Allah perlihatkan kepada kita tadi contohnya. Iya, memang ajaran iblis dari Tarsus ini ya begitu, nggak bisa berdiskusi malah menghujat. Ini ajaran si botak iblis dari Tarsus memang luar biasa ya. Mereka kalau berdebat nggak bisa, mereka kalau berdebat nggak mampu. Mana debater Oten ini yang sanggup mengalahkan Ripa? Nggak ada, bubuk semua. Ya makanya kita harus on cam ya kalau ini on cam. Kalau yang naik Oten on cam ya. Kita menghindari penghujatan. Jadi kalau kalian mampu menghadapi Ripa, hadapilah ya dengan ilmu, bukan dengan hujatan.
Oten goblok nih. Enggak, oten ini goblok ya. Maksudnya gini, apa ya, aku tuh 16 tahun belajar kekristenan, mereka ini kok goblok banget ya. Contoh, mereka hujatannya itu tentang Al-Hijr, katanya Al-Hijr 6 itu perkataan orang-orang kafir, goblok. Coba lu lihat di dalam berapa nih, Markus 21 ayat 23 atau berapa tuh? Ya, ayat yang kaum keluarganya menyebutkan bahwa dia itu gila. Iya. Ya, kalau Yesus disebut gila oleh kaum keluarganya, lu nggak, aduh memang oton-oton. Aduh, kalau oton-oton ini goblok ya, udah goblok tersesat lagi, mengikuti iblis dari Tarsus lagi. Coba baca kitabmu itu, Yesus sudah gila menurut keluarganya, ada ayatnya, bukan penghujatan. Ya, saya tunjukkan dulu ayatnya deh. Anak-anak iblis dari Tarsus. Nih, Yesus gila itu bukan menurut saya loh ya. Yesus tidak waras itu menurut kaum keluarganya. Nih teman-teman ya, Yesus nggak waras. Yesus itu nggak waras menurut kaum keluarganya. Kita tunjukkan nih. Tidak waras. Tidak waras. Tidak waras itu kan gila. Nih, Markus 3:21. Lu buka sini ya, Oten. Nih, yang nggak waras, yang gila menurut Markus 3:21 itu siapa? Coba saya tanya nih. Menurut Markus 3:21 yang gila itu siapa? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ini siapa kaum keluarganya? Ia tidak waras lagi. Nah, yang kaum keluarganya itu menuduh Yesus gila, itu kaum keluarganya. Kalau Nabi Muhammad, Quran surat Al-Hijr ayat ke-6 itu tuduhan orang-orang kafir, wajar karena orang kafir memang membenci Rasulullah. Tapi kalau Yesus dituduh gila, dituduh gak waras, itu sama kaum keluarganya. Otan dah goblok, gak mikir lagi. Itulah Otan bahlul. Kalau Yesus dituduh gila itu kan sama keluarganya, ya kan? Memang benar kata Yesus ya. Selumbar di mata saudaramu kelihatan, balok di depan matamu nggak kelihatan. Apa kata Yesus? Bongkar dulu nih, cungkil dulu tuh balok di depan matamu. Ini yo, keluarganya Yesus mengatakan Yesus gila, Yesus gak waras. Itu ada ayatnya, bukan fitnah. Ini loh, ini bukan kebencian, ini memang ada ayatnya. Markus 3:21, Yesus tidak waras. Oke, lanjut nih. Halo, no perfect. Ya, halo, assalamualaikum. Salam, Muslim. Ya, saya Muslim. Oke, yang Muslim dibawa dulu ya, biar kita kasih kesempatan non-Muslim. Boleh tanya satu nih? Apa itu, Bang? Saya ada kebaca di Bible itu tuh Galatia 3:13 ya. Cuman saya kok pas baca itu kaget ya. Bener nggak ini? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Betul, itu merujuk kepada Yesus. Makanya mereka menyembah Tuhan yang terkutuk. Iya, itu makanya saya kaget kali loh. Jadi selama ini yang disembah dalam pengajaran Paulus itu kan dia membaca kitab orang terdahulu, tapi dia membawa paradigma sendiri gitu loh. Dia tafsir kitab terdahulu atau kitab-kitab orang Yahudi. Dan dalam pandangan dia, hukum Taurat itu membawa kutuk. Nah, Yesus itu mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, bukan menebus dosa Adam. Walaupun di Kristen itu dipahami Yesus menebus dosa Adam, padahal Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat. Maksudnya menurut si Paulus, hukum Taurat itu kutukan buat manusia. Semakin diberikan hukum Taurat, orang semakin berdosa gitu loh. Nah, jadi Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu sendiri yang mati gitu loh. Mati untuk menebus kutuk itu menjadi kutuk. Maka karena memang tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Jadi kalau dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang yang mati di tiang salib itu orang terkutuk, dosa-dosa besar gitu loh. Pelaku dosa besar yang mati di tiang salib, penghujat Tuhan, orang yang merendahkan para nabi, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang mereka imani, bahwa Yesus itu adalah manusia yang menanggung kutuk dan pada akhirnya menjadi terkutuk gitu loh. Jadi Yesus itu menurut iman Kristen itu adalah orang yang tidak pantas terkutuk tapi menanggung kutuk. Kadang-kadang memang Tuhannya yang menginginkan begitu. Jadi Tuhannya yang membuat skenario supaya si Yesus ini terkutuk, mati di tiang salib untuk menebus kutuk hukum Taurat. Nauzubillah min zalik. Jadi yang selama ini dielu-elukan sama Oten itu disembah itu
di Biblenya sendiri menyatakan bahwa Yesus itu terkutuk ya. Iya betul. Oke nih. Oke, terima kasih nih. Cuma mau pengen share cerita itu aja. Terima kasih abangku. Halo Bang Bonar. Bang Bonar buka mic-nya. Bang Bonar buka mic-nya. Halo Bang Bonar. Bang Bonar buka mic-nya. Halo Bang Bonar. Oke, turun dulu ya Bang Bonar. Teman-teman, kalau tidak ada kepentingan naik, boleh yang Islam nanya-nanya begitu tuh bagus ya. Kalau ada orang Islam bertanya tentang dua arah apologetika, boleh ya. Kalian yang Islam boleh bertanya pemahaman kami terkait Bible orang lain, karena kami kan belajar nih. Silakan kalian tanya kepada kami, dan kalian boleh bertanya yang awam dari Kristen ya. Jadi buat teman-teman ya, inilah kenapa berkali-kali bahwa Allah perlihatkan kepada kita, mereka adalah manusia-manusia yang memang terkutuk, karena mereka itu mengutuk yang tidak pantas dikutuk. Sementara Rasulullah datang, aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin, bukan tukang laknat. Sementara mereka percaya Tuhan mereka terkutuk seperti itu. Nauzubillah min zalik. Dan ini yang kita coba untuk bungkam setiap hari, bantah setiap hari. Seperti itu teman-teman dan saudaraku ya. Halo Bang Bonar. Ya, silakan, agamanya apa Bang Bonar? Oh, 100% Muslim, Umi Diva. Ada yang mau disampaikan Bang? Maju terus Umi Diva, bela Islam, Bang Nadar. Siap, insya Allah. Kami orang-orang Muslim di belakang Anda. Oke, begitu aja Umi Diva. Kami orang Muslim di belakang Anda. Siap, di belakang aja, aku di depan udah. Oke, siap. Bela terus Islam, Umi. Iya, assalamualaikum. Bang Nadar, waalaikumsalam. Ya, siap. Siap Bang Bonar, terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Halo Bang Ading. Halo Uni, selamat pagi. Ya, agamanya apa Bang Ading? Islam Uni. Oke, Pak Rustam, agamanya apa Pak Rustam? Assalamualaikum. Islam insya Allah. Oke, Bang Ading silakan bertanya dulu satu pertanyaan. Soalnya Oten gak ada yang mau naik. Boleh saya nanya tentang Kristen ya Uni ya? Boleh, pemahaman saya tentang Kristen boleh. Begini Uni, di antara apologet atau teman-teman saya yang Kristen itu ada yang berbeda-beda tentang Tuhannya Uni. Pertanyaan saya gini, ada salah satu teman saya bilang Tuhannya Yesus, terus ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan gitu. Itu sama-sama Kristen ini ya? Iya. Terus ada yang bilang Tuhannya Allah, bukan Yesus gitu nih. Terus ada juga yang bilang Yesua Mesias apa itu, saya kurang ngerti. Iya, itu nama bukan lain Yesus. Dari Tuhan mereka. Yesus itu bukan nama aslinya, itu nama Yunani itu. Iya, begitulah kata dia kan. Terus ada juga yang Trinitas yang 3 dalam 1 itu apa itu nih? Jadi Tuhan ini yang mana itu yang benar? Satu-satu Bang, aku jawab yang mana dulu? Yang ya maksudnya di antara yang banyak itu kan ada Trinitas, Allah, ya. Ada yang benar Bang semuanya, masa ada yang benar semuanya? Itu semua doktrin sesat kok. Yaudah aku jelasin deh, Abang diam, Abang mute dulu karena Abang noise ya.
Oke, saya coba jelaskan kepada seluruh umat Islam. Kita harus mengetahui bahwa Kristen ini tidak memiliki satu pemahaman tentang siapa Yesus. Dulu di abad pertama kedua sudah muncul aliran-aliran secara sejarah yang tidak menuhankan Yesus. Di antaranya Ebionit, dan di antaranya ini bukan monolog yang harus dimarahi, ini sejarah dan ini ilmu umum. Kalian mau Islam, mau Kristen, mau Hindu berhak mengetahui ini. Ini ilmu pengetahuan umum. Ingat sekali lagi, ini ilmu pengetahuan umum, bukan pemahaman dan doktrin suatu agama tertentu. Ini ada dalilnya dalam jurnal-jurnal yang aku baca. Nah, dulu ada Ebionit, ada Arius orang patriark yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mempercayai Yesus sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan atau sebagai sumber pertama, sebagai sang sumber. Dan si Arius ini, antara doktrin Arius yaitu Triteo subordinat, ya, dia mempercayai bahwa Yesus ini memiliki keilahian, tapi dia pada saat bersamaan tidak percaya Yesus setara dengan Bapa. Nah, makanya mereka konsili, mereka rapat. Nah, rapat mereka ini atau konsili mereka ini digagas oleh Konstantin sebagai kaisar Romawi pada waktu itu. Nah, karena pada waktu itu si Konstantin adalah kaisar Romawi, dia mengumpulkan para uskup dari Alexandria, dan kemudian dia mengumpulkan beberapa uskup, diantaranya ada Athanasius. Nah, Athanasius inilah orang yang menggagas bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, atau istilah teologinya adalah homoousios. Arius menentang pemahaman itu. Karena Arius hanya sedikit, lebih banyak orang yang percaya pendapat Athanasius, maka pendapat Athanasiuslah sebagai pemenang doktrin yang dikonsilikan waktu itu. Nah, apakah Tritunggal pada waktu dirumuskan di tahun 325? Tidak. Bahkan dalam jurnal yang aku baca, Trinitas itu dirumuskan abad ke-5 setelah Athanasius mati. Nah, ajaran Trinitas ini sebenarnya sudah diajarkan sebelumnya di abad kedua dengan istilah unus substansi terus personae oleh Tertullianus. Nah, Athanasius dan juga Tertullianus sendiri adalah orang-orang yang kehidupannya itu tidak ada kaitannya dengan keyahudian. Artinya mereka tidak keluar dari keluarga monoteistik. Tapi mereka adalah orang-orang yang lahir dari kalangan penyembah pagan. Dengan doktrin keagamaan mereka pada waktu itu adalah Triad Capitoline. Nah, setelah itu agama Kristen yang dalam perspektif Yesus setara itu Allah Bapa itu diimani oleh orang pada waktu itu di Romawi, dijadikan agama pada waktu itu. Kristen jadi agama nomor 1 ya pada waktu itu, karena sebelumnya kan orang yang mengaku sebagai Kristen itu dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi, dibunuh. Namun Konstantin lah yang membuat agama Kristen tidak dibunuh gitu. Akhirnya mereka bebas beragama seperti yang mereka mau. Nah, setelah itu muncul aliran-aliran yang dianggap heresi, seperti aliran yang digagas oleh Nestorius, aliran Nestorian, aliran Sabellius, aliran Sabellianus atau Oneness, GO, Marcionisme dari Marcion. Jadi muncul, dan yang paling besar itu skisma antara Katolik dengan Ortodok tahun 1506. Itu perpecahan besar antara Katolik dan Ortodok. Dilanjut dengan reformasi gereja di abad ke-16. Jadi memang mereka itu bereformasi terus ajarannya. Di abad ke-16 mereka membuang Deuterokanonika, yaitu kanon kedua. Mereka hanya menerima kanon pertama. Walaupun pada akhirnya sekarang salah satu sekolah bernama Yonatan Purnomo mengakui kodek pertama di abad ke-4, yaitu Kodeks Sinaiticus, itu tidak kanon atau tidak terstandarisasi. Jadi gimana ya, ini agama hasil rapat sih ini. Lebih tepatnya agama Kristen itu agama hasil rapat, bukan agama wahyu gitu. Mungkin seperti itu Bang Adin penjelasan saya. Silakan Anda cross check dalam literasi beberapa sejarah denominasi di Kristen. Seperti itu mungkin. Iya, jadi menurut saya pribadi ya mungkin ya, apa menurut umum gak tahu juga. Kayaknya Kristen ini agama yang bingung. Soalnya dia nggak konsisten, Tuhan dia yang mana yang benar. Kalau kita kan di Islam, walaupun kita berbeda aliran, ada Muhammadiyah, ada NU misalnya nih ya. Kalau ditanya Tuhanmu siapa, kan tetap konsisten Allah gitu kan.
nggak ada ini, nggak ada itu, yang efek-efek lainnya gitu nih. Ya itu aja pertanyaan saya nih. Terima kasih atas pencerahannya. Siap. Agama kasih diskusi juga boleh. Makasih Bang Adi. Oke Bapak Rustam, ada yang ditanyakan? Iya, sebetulnya saya juga ingin belajar ya tentang sejarahnya. Sebetulnya Bible itu masih filsafatnya Paulus atau bagaimana sehingga bisa jadi campuran sih Bang, campuran filosofi orang Yunani dengan pendapat manusia dan juga firman Tuhan dicampur gitu. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Terus kalau memang di Bible itu masih ada ayat-ayat dari Yesus gitu ya, kenapa nggak dipilah-pilah gitu? Ini yang asli dari Yesus. Lah kan itu yang kita lakukan. Kan itu yang kita lakukan. Nah, kita memilahnya dengan apa? Ya batu ujinya adalah Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu selaras, ya itu yang benar. Salah satunya adalah Qul huwallahu ahad, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Bahwa Tuhan itu cuma satu, bukan Tritunggal. Dan itu adalah ajaran yang relate atau ajaran yang paralel. Iya deh, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semangat terus nih. Di bar catur paling depan ya kalian. Iya, kami bola penyerang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo user. Halo user 93. Ya. Halo. Ya. Halo. 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 Selamat pagi semuanya. Aku Kristen ya. Oke. Sebelum diskusi dengan Bang Yonatan Nandar maupun Uni Rifa, aku mau jelaskan dulu bahwa kekristenan itu banyak pecah, ya. Oke. Yang saya pelajari itu ada 3. 1, Trinitas, yang ujung-ujungnya menyembah Yesus. Yang kedua, mono, dia tidak percaya Roh Kudus, hanya percaya Yesus dan Allah, gitu. Nah, yang satu lagi, ini saya mau memberitahu bahwa kekristenan yang mula-mula, kekristenan yang masih murni, di saat Yesus, ajaran Yesus sebelum mati, ketika Yesus masih hidup berada di bumi ya. Kekristenan ini yang aku anut. Apa nama Kristen kakak? Kita menamakan Kristen sejati. Iya, itu klaim, self claim dong. Maksudnya adalah gini, nama Kristennya apa? Gini, yang kita dan kita menamakan kami Kristen sejati. Kami menamakan Kristen sejati. Oke, silakan jelaskan perbedaannya dengan Kristen yang tidak sejati. Nanti dulu. Saya dulu yang mau saya jelaskan kekristenan yang saya anut, yang dinamakan Kristen sejati. Nanti Bu Rifa maupun Bang Yonatan Nandar kalau mau menambahkan atau mau menyangkal. Jadi gini, ada beberapa Muslim yang mengatakan bahwa hanya Islam yang mengakui Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai nabi. Oh tidak, Kristen sejati itu merujuk ke kitab aslinya yang bahasa Ibrani, Yunani dan Aram, itu merujuk ke sana, ya. Kalau orang Indonesia atau lain orang Yunani atau Ibrani tentu saja pakai terjemahan, tapi terjemahan itu yang merujuk ke kitab aslinya. Jadi kami Kristen sejati itu tidak menyembah Yesus, ya. Dari Tunggu bentar, ulangi sekali lagi. Kakak Kristen sejati tidak menyembah Yesus? Iya. Memang. Karena kalau di sini misalnya ada pendengar yang Kristen ya, terutama yang Kristen Trinitas ya, itu mestinya sudah membaca kamus di LAI Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Di kamus itu jelas-jelas di sana ditulis bahwa Tuhan, ya, cari kamus yang huruf
besar, Tuhan yang huruf besar semua itu dikatakan bahwa itu salinan dari Allah Israel, yaitu Yahweh, begitu ya. Jadi kami menyembah Yahweh, dan Yahweh itu Yesus sebut Bapa. Yahweh yang disebut Bapa inilah yang mengutus Yesus, yang mengutus para nabi sebelum Yesus, termasuk Yesus. Nah, Kristen kami adalah yang persis yang menerapkan ayat Alkitab. Contohnya Yohanes 17 ayat 3. Ini ayat ini fenomenal ya. Ayat ini fenomenal yang hampir semua orang tahu, mau muslim mau izin, Kristen, nama kakak siapa, Kak? Nama kakak siapa? Hah? Namanya siapa? Namaku Ani. Oke, lanjut ke Ani. Oke. Jadi contohnya Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu kan dikatakan inilah hidup yang abadi itu, bahwa mereka harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Itu kan sebenarnya jelas ayat itu, bahwa kalau mau hidup abadi harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, satu-satunya Allah yang benar itu, yang ngutus Yesus itu ya Yahweh itu. Yahweh itu yang Yesus sebut Bapa itu. Maka kami menyembah Yahweh yang Yesus sebut Bapa Yahweh. Dan kalau silahkan kalau mau catat atau mau membaca di Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Itu intinya seperti ini ya. Saya ambil intinya ya, Bu Rifa ya. Intinya bahwa kalau pada zaman dahulu, zaman nenek moyang itu, kalau Allah mau bicara dengan manusia dengan berbagai hal itu melalui para nabi. Tetapi di akhir zaman akhir, maaf, saya suka terbalik. Zaman akhir, kalau akhir zaman itu kiamat. Zaman akhir adalah melalui anaknya, yaitu Yesus. Karena Yesus yang menopang segala ciptaannya. Dan di ayat selanjutnya, bahwa setelah Yesus mengadakan penebusan, lalu Yesus didudukan di sebelah kanan Allah yang maha tinggi dan lebih tinggi dari para malaikat. Itu ya, inti dari 4 ayat itu ya. Jadi di Alkitab sesungguhnya, Alkitab Bible sesungguhnya itu Yesuslah yang diutus sebagai wakil Allah untuk perantara penebusan dosa. Nah, soal perantara penebusan dosa ini banyak sekali ayatnya. Ya, dosa apa saja banyak sekali ayatnya. Mungkin nggak cukup kalau saya bacakan satu persatu. Tapi di Wahyu 1 ayat 5 bahwa darah Yesus yang tertumpah adalah untuk penebusan dosa-dosa. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 dikatakan bahwa Adam itu membawa kematian, tetapi Yesus membawa kehidupan. Itu artinya, ya tadi Bu Rifa kayaknya udah sebut itu, bahwa ada dosa warisan Adam, itu Yesuslah yang menebus dosa waris itu. Seperti itu ya. Jadi intinya tadi ya, bahwa kekristenan di seluruh bola bumi ini ada yang tidak menyembah Yesus, yaitu kelompok aku. Di seluruh bola bumi ini ada yang mengaku bahwa Yesus itu utusan, Yesus itu adalah anak Allah, seperti ayat di Yohanes 20 ayat 31. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tidak ada ayatnya, justru memang betul, kata Islam betul, bahwa tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan atau Yesus itu disembah. Selaras ajaran Yesus di doa Bapa kami itu di Yohanes 6 ayat 9, 10 sampai 13 itu, bahwa Yesus itu sedang mengajarkan muridnya berdoa itu kepada Bapa. Bapa itu Yahweh ya, yang dimaksud di Alkitab itu. Jadi Allah yang maha tinggi, Sang Pencipta yang maha kuasa, di Alkitab itu adalah Yahweh yang Yesus sebut Bapa. Itulah yang disembah Yesus, disembah Pak. Termasuk kekristenan yang murni, yang masih murni, yang kekristenan yang mula-mula sampai hari ini masih terjaga. Nah, mengenai Kristen yang Trinitas yang aku pelajari itu munculnya tahun 380
sampai 325 Masehi. Itu adalah ajaran bapak-bapak gereja. Walaupun seluruh gereja tidak setuju, tetap itu berdiri dan itu sampai hari ini masih dianut oleh orang-orang yang percaya Trinitas. Padahal sesungguhnya Alkitab itu tidak mengajarkan bahwa Allah itu Trinitas. Tetapi tadi ya, selaras ayat Markus 12 ayat 32, ayat 29 dan 32 itu percakapan Yesus dan ahli Taurat mengatakan bahwa Allah Israel itu Esa dan tidak ada Allah lain selain Dia, gitu ya. Intinya seperti itu ya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah itu Esa. Esa itu tentu satu, tidak bersusun-susun tiga. Jadi beberapa, termasuk Bang Nandar dulu Kristen jadi mualaf, termasuk Iriani apa itu juga dulu Muslim jadi mualaf, kayak gitu-gitu. Mereka itu belum sampai ke sana pengertiannya bahwa Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu kalau di Bible adalah Yahweh yang disebut Bapa. Seperti itu Bu Rifa. Sabar. Yahweh yang disebut Papa, baru dengar. Udah disebut Papa. Yesus menyebutnya Bapa. Yang disebut Bapa itu adalah Yesus menyebutnya Bapa itu ditujukan kepada Yahweh. Seperti itu Bu Rifa. Jadi ada ya. Terima kasih ada ya. Tidak menyembah Yesus. Ya. Iya. Ada beberapa aliran yang tidak menyembah Yesus, tapi mereka adalah orang yang ngaku Kristen. Di antaranya adalah Ebionit dan juga Unitarian. Aliran Unitarian ini sempat bertahan selama 20 tahun saat Konstantin mati, dilanjutkan ke Kaisaran pada waktu itu dengan anaknya yang pro kepada ajaran Arius. Justru pada waktu itu Athanasius dibuang atau diusirlah keluar begitu. Nah, jadi emang ini faktanya, ini kenyataannya, bahwa harus diketahui teman-teman kita Kristen itu memiliki diasingkan ya. Kita harus menyadari bahwa umat Kristen itu terpecah dalam pemahaman yang berbeda-beda tentang Yesus. Tapi kami yang sebagai penyembah Yahweh yang Yesus sebut Bapa tadi adalah kami dengan bangga dapat mengklaim bahwa kekristenan yang sejati. Jadi Alkitab atau Bible itu penerapannya seperti itu, tidak menuhankan Yesus, dia menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang Sang Pencipta itu yang bernama Yahweh tadi. Jadi penerapannya semua ayat-ayat klop di situ, seperti ayat-ayat yang tadi udah saya sampaikan. Nah, kalau di sini ada Kristen, kalau ada Kristen yang menyembah Yesus yang Trinitas, saya malah mau jelaskan bahwa yang ada di rahim Maria, Yesus turun ke bumi kan melalui rahim Maria ya Bu Rifa ya, ini semua orang tahu pasti ya. Itu bukan Allah, bukan. Ada yang bilang Yahweh itu yang masuk ke rahim Maria. Oh tidak, Yesus tetap pribadi sendiri. Permisi Bu. Yahweh ya tetap Yahweh, dialah Allah yang. Oke, ini Bu Ani, ini ada orang Kristen sepertinya, mungkin silakan. Ya, Michael Jackson, ya, boleh Anda saya izinkan bicara, boleh menanggapi Bu Ani, boleh bertanya ke saya ya, silakan. Oke, minta maaf ya, koreksi sedikit. Kata Ibu tadi, Yesus itu bukan Tuhan ya? Iya, utusan. Betul Bu? Perantara. Utusan. Oke, perantara. Berarti kepada Bapa Yahweh. Berarti Ibu tidak baca Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ya, karena itu sebuah terjemahan di LAI Bang. Itu tidak menunjuk. Ya, itu terjemahan di LAI. Kalau di kitab aslinya itu bahwa firman itu yang namanya Yahweh berfirman, semua yang difirmankan Yahweh itu bisa menjadi Yesus, bisa menjadi gunung, bisa menjadi alam semesta, bisa menjadi manusia. Itu termasuk Yesus. Yahweh itu sedang menciptakan Yesus itu ya berfirmanlah menjadi Yesus putra
Ibu Allah. konteksnya Kan gitu. firman itu dan berfirman. Itu kan kalau ya di dalam kekristenan, firman sama berfirman itu kan berbeda. Firman sama berfirman. Oke. Firman Berarti itu udah hasil dari perkataan Yahweh tadi. Oke, berarti Yang saya tanya kalau gitu pada Pak Michael Jackson, menempatkan Yahweh Sang Bapa di mana kalau Yesus itu Allah? Saya bertanya sama menempatkan Mbak. Yahweh Sang Bapa itu di mana kalau mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan? Oke, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia ini firmannya, tanpa dia tidak ada sesuatu pun jadi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, berarti Yesus pernah diam di antara kita, tapi Allah tidak kelihatan, Bang. Kalau Allah, Yahweh itu tidak bisa kelihatan karena barang siapa melihat Allah itu mati. Makanya Allah mewakilkan Yesus. Mengapa firman-Nya diutus ke dunia supaya Allah itu kan tidak bisa dilihat. Ya, betul. Tidak bisa dilihat. Kalau Yesus pernah bisa dilihat, Yesus pernah jadi manusia. Nah, kalau Allah belum pernah bisa dilihat, Bang. Barang siapa melihat Allah mati, Bang. Kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, semua orang yang menyembah dia itu pasti dia berkata, jangan sembah saya, sembahlah Allah. Tetapi dia Yesus bilang begitu memang? Mana kontesnya? Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Cari dia. Ada. Yesus waktu cari. Yesus itu ketika di bumi itu dia selalu mengatakan jangan ceritakan tentang aku, karena dia itu bukan Allah tapi dia itu Mesias, dia itu Kristus. Jangan ceritakan. Yesus itu Kristus. Begini. Tapi kalau Allah Yahweh bukan Kristus, bukan Mesias, Bang. Nah ini memang kalau kita diskusi sama Kristen susunan Trinitas yang percaya Trinitas itu memang mereka tidak mau terima bahwa Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu adalah Yahweh, Sang Bapa. Dia tetap akan ngotot seperti itu sampai kapanpun akan begitu, sampai kiamat bahkan. Ibu percayakah Yesus itu mati untuk menghapus dosa, untuk menebus dosa manusia? Percaya? Ya. Itu jelas ayatnya mengapa dia menebus dosa manusia? Bang Michael kan bertanya, aku jawab dulu dong, jangan tanya gitu. Saya kan mengoreksi ibu punya. Ibu bilang Kristen sejati itu tidak seperti ibu. Kristen sejati itu menyembah Allah yang sejati, bukan Allah yang palsu ya. Allah palsu kayak mana Allah palsunya? Ada, Yesus kasih tahu kok Allah palsu banyak kok di Alkitab disebut. Ya banyak kan. Coba ibu jelasin kayak mana yang ibu tanggapan ibu. Yesus itu mati di kayu salib, ya. Dia itu menebus dosa manusia, seluruh umat manusia. Coba ibu jelasin. Ya memang Yesus diutus ke bumi, diutus oleh Bapa Yahweh tadi ke bumi memang untuk penebusan dosa, perantara penebusan dosa dengan mati di tiang siksaan itu. Dan ingat Abang, ketika Yesus mau mati dia juga menyerah. Ya Bapa, ya Allahku, kuserahkan nyawaku padamu. Dia aja menyerahkan nyawanya kepada Allahnya kok. Berarti Yesus itu Bapa Yahweh itu Allahnya Yesus. Itu yang Yesus perintahkan untuk disembah. Iya Bapa, katakannya. Adakah agama lain berkata begitu ya Bapa? Agama mana yang berkata ya Bapa? Coba cari. Ya Bapak itu maksudnya Bapak itu kan sebutan dari Yahweh itu. Jadi enggak, saya bertanya agama mana yang disebutkan Tuhan itu Allah itu disebutkan Bapa? Ya muridnya Yesus lah. Muridnya Yesus. Yang saya pertanyakan ini kan murid Yesus, pengikut Yesus. Diajarkan untuk dengar dulu Mbak. Yohanes
3 ayat Nah, 16. ya, Karena sekarang gini, begitu sekarang besar gini kasih ya. Allah Gini, akan Bang. dunia ini, sehingga ia telah Dengar dulu, mengaruniakan dengar dulu. anaknya yang Aku tunggal, kasih satu ayat. Aku supaya kasih satu setiap ayat ya. orang percaya Satu, kepadanya dulu. tidak binasa melainkan Kalau memperoleh ngomong hidup harus kekal. berdasarkan data dan ayat ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Coba baca itu. Kalau Karena Mbak nggak begitu percaya besar kepada kasih Allah Yesus, akan dunia ini. Ini Yohanes 3 ayat 16. Udah ngotok nih, aku nggak usah baca Alkitab, itu kesukaan aku dari kecil itu. Isinya ayatnya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakannya anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, pada Yesus putra tunggal itu, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi karena kasih Allah akan dunia ini, Allah itu Yahweh ya, mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Seperti itu ya. Ini seperti apa? Ayat itu hampir sama dengan Yohanes 17 ayat 3. Tapi Abang baca juga di Yohanes 20 ayat 31. Di sana dikatakan semua tulisan Yohanes, semua buku Yohanes ditulis. Jadi Yohanes 1 ayat 1 apa itu ditulis agar semua orang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Melalui dia orang dapat selamat. Seperti itu kata-katanya. Mau dirubah bagaimana? ya oke, selamat. Berarti Ibu percaya nggak Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Yang Selamat? Tuhan, yang Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar itu Bapak Yahweh tadi. Kan Yesus juga waktu habis bangkit dari kematian itu, hari ketiga setelah bangkit dari kematian, Yesus juga mau disentuh kan sama muridnya ya, Maria atau Magdalena itu, dia bilang, "Jangan sentuh aku. Aku akan pergi dulu kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Noh, Yesus aja seperti itu rendah hati, kok kalian ini malah yang susunan ini malah sembah-sembah Yesus. Yesus aja harus datang kepada Bapa, kalian nggak mau datang kepada Bapa Yahweh. Apa Bu? Kemana? Susunan. Ibu, maksudnya Berarti- susunan itu gimana Bu? Susunan. Berarti Ajaran Ibu susunan. ini- Ya susunan Ibu lah ini- Kristen. Berarti Maksudnya Ibu ini susunan tidak- itu Bu, susunan 3 itu loh Bu, Trinitas itu Oh, loh. Tuhan jejel. Bapak Allah, Bapak Putra, Bapak Roh Kudus kan. Oh, itu Tuhan kan tersusun. susunan 3 jadi satu itu. Oh iya iya. Iya kan? Berarti Triiman Bu, itu kan. Ibu, Iya iya. sebelum Ibu Ya. begini ya, sebelum Ibu berpikir panjang, coba Ibu baca 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, Ibu itu sepertinya menyangkal penguasa itu. Coba Ibu baca supaya Ibu bisa bertobat. Bu, kok Kamu kok menghakimi ibu itu tidak Jadi menyangkal memang- Yesus kok, tapi dia mengimani Yesus Aku tidak seperti yang menyangkal Yesus Yesus. katakan. Kamu jangan Iya. Iya, berfitnah. betul, Kak. Memfitnah Kata itu. Iva. Kamu tahu nggak? Kebiasaan laki-laki itu di seluruh alam semesta ini, kalau udah kalah sama perempuan pasti nyerang pribadi. Bukan saya nyerang pribadi, saya menyelamatkan. Ya Allah bilang dia Bentar, menyangkal sekarang orang saya dia tanya bilang dia Bu percaya Rifa. sama Yesus kok. Dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu Dia namanya menyangkal menyangkal. Yesus sebagai pencipta karena dia tidak pernah menerima itu dalam justru kitab kita kamu. yang Dia ngikutin ajaran Yesus. Kalau Ibu dasar nih Di kaum seluruh laki-laki ini yang isi Alkitab. Pak, kamu tahu nggak? Ini Bang. Harusnya kamu sebagai laki-laki itu tidak berdebat keras dengan kakak ini. Dengarkan beliau ngomong. Habis itu baru kamu ngomong. Malah macam kamu mana serang saya mau pribadi ikut dia. dia sementara dia tidak menyembah Allah yang Aku di benar? sini walaupun Kak Ani beda keyakinan sama aku harus bela dia karena dia menyampaikan dari tadi tuh bawa dalil terus. Nah kamu Iya, dasar karena kamu. dia Iya, itu sesuai menyangkal data. Yesus. Tuh dia Data. mulai serang Tuhan pribadi selamat. tuh. Ada nggak kakak Ani nyerang pribadi kamu tadi? Dia bilang kamu bidat. Dia cuma bilang kamu tuh penyembah Tuhan tersusun. Itu bukan menyerang, tapi itu fakta kan Tuhan Ya, bukan jejak. Trinitas itu Tritunggal. Ini penyembah Tritunggal. Padahal Alkitab itu sejujurnya tidak. Yesus itu nggak pernah mengajarkan bahwa Yahweh sang Bapa itu Tritunggal. Tidak pernah Yesus mengajarkan Allah Tritunggal. Yesus Yang tidak mengajarkan ajaran ayah apa yang Dasar mengajarkan laki-laki. Allah Tritunggal itu munculnya Ibu tuh- tahun nanti dulu Ibu itu sebentar. dibaptis enggak? Ibu dibaptis enggak? Dibaptis Ah, persis dengan- Yesus lah. Oke, Ikutin dengan Alkitab, apa ya? ikutin Perkataan apa? ayat-ayatnya.
Apa katanya situ? Dasar laki-laki. Apakah ibu ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu kan katakan Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ibu tidak percaya. Gini Bang, gini tadi dari awal saya udah bicara. Nanti dulu, dari awal aku udah bicara sama Bu Rifa sama Bang Yonatan itu bahwa kami kekristenannya itu harus merujuk ke kitab aslinya. Di kitab aslinya itu Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapa Yahweh, Bapa yang punya nama Yahweh kalau di kitab aslinya. Jadi kadang-kadang terjemahan ini bikin rancu. Jadi banyak doktrin, banyak dogma. Tuh kamu tuh dikasih tahu ngeyel Michael, gara-gara kamu ikutin Tertullianus sih. Harusnya kalau di sini yang dulu ada. Artinya itu lebih dulu ada daripada kamu. Bertanya sama Bu Rifa. Bertanya sama Bu Rifa. Aduh, dimasuk akal mana? Michael kamu jangan berak dulu. Michael kamu berak dulu aja. Bentar Bu, Michael kamu dulu, jangan ikut ngomong kalau lagi Enggak, ibu kan dibaptis. Michael kamu lagi barusan diam dulu. Cebok dulu Michael, baru sama. Tidak, saya nyiram. Enggak, begini. Itu kan betulkah ibu ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu kan kataan Tuhan. Berarti ibu itu melewati Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa. Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu jangan menyesat, Bu. Jangan menyesat, Bu. Jangan mulai terang pribadi tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh mereka tuh Bu Ani. Sesuai dengan ayat-ayat dan data saya. Jangan menyesat orang. Kami bukan menyesat pribadi ya. Dasar laki-laki ya. Kalau perempuan udah menang argumentasi, maunya nggak mau kalah, maunya nyalahin perempuan, maunya nyerang-nyerang pribadi. Dasar laki-laki. Kok ngomong gitu sih? Iya, kami bukan menyerang pribadi. Kami itu meluruskan ajaran yang sesat. Oh, lo nyerang pribadi Bu Ani. Coba baca. Dasar sadar monyong. Ibu bilang tadi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti ibu itu termasuk di 2 Petrus 2 ayat 1. Yesus itu utusan laki-laki. Maunya enak sendiri. Apakah ibu itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saya jawab pertanyaan saya, Bu. Yang Tuhan itu Bapa Yahweh. Yahweh yang Tuhan. Yesus putranya sebagai Juru Selamat. Yesus putranya. Semua ayat mengatakan Yesus itu putra Allah. Nggak ada yang bilang Yesus itu Tuhan ya. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada yang bilang Yesus itu Tuhan. Yang Yesus atau Yesus disembah itu nggak ada. Sabar Michael, biar aku ini ya tengahi. Jadi Michael sama Bunda Ani. Dasar laki-laki nandar monyong. Sabar Mama. Jadi kata Bunda Ani ini tadi ya. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Yesus Tuhan itu karena salah terjemahan. Sedangkan Bunda Ani itu merujuk kepada original teksnya yang berarti kurios, yang mana kurios dalam bahasa Ibrani Adon yang bermakna Tuhan. Begitu. Jadi jangan ditanya, kamu percaya Yesus Tuhan? Kan sudah dijelaskan. Bener nggak Bu Ani? Halo Bu Ani? Ya, seperti itu. Ya, seperti itu Bang Yonatan. Kita ketemu ya dulu, pernah kita di YouTube ya Bang Yonatan. Oh iya, aku tahu ini Bunda Ani nih. Bang Yonatan lupa sama aku. Enggak, aku nggak lupa. Bener, serius demi Allah. Aku jangan kita itu. Ya, saya kasih tau lah ayat sebelum mulai ada Michael, dasar laki-laki playing victim, merasa bersalah, merasa orang salah tuh. Tengok tuh dia playing victim. Bukan saya menyalahkan. Coba baca 2 Petrus 2 ayat 1. Di situ guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu akan menyesatkan semua orang yang menyangkal penguasa. Ya, sebelum ada orang yang menyangkal dan tidak berkata bahwa dia menandar ganti jilbab. Dia itu istilahnya memberikan sudah nubuatan tentang orang-orang yang menyangkal dia. Nah, saya bukan kita nggak menyangkal Yesus kok. Kita nggak menyangkal Yesus. Kita tidak menyangkal Yesus. Kita justru murid Yesus yang sejati. Kita yang ikutin perkataan Yesus. Kita pelaku firman, bukan hanya didengar doang. Bang Nandar, coba buka 2 Petrus 2 ayat 1. Enak aja. Kalau gua dikasih paus baru nyuruh-nyuruh gua buka sendiri. Oh, abang kan hostnya. Iya, tapi bukan nyuruh-nyuruh aku. Aduh.
Iya, kau buka sendiri, kau baca sendiri, enak aja nyuruh-nyuruh aku. Kok Kecuali saya kau baca sendiri sih. Macam mana Dasar orang laki-laki bisanya nyuruh-nyuruh orang lain, dasar Iya, laki-laki. Bang Nandar, nih singa. Silakan buka, baru aku bukain. Coba aku tanya dulu sama sorry ya, Bang. Bang Mikel, kalau ada yang ayat mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham ada itu pengertiannya gimana? Ya, pengertiannya sudah ada sebelum semua diciptakan. Yes, kan memang kadang-kadang itu yang Trinitas itu kalau membaca Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, ya kan? Termasuk di Kolose 1 ayat 17 juga Begini Yesus ya, sudah ada Bu. sebelum segala sesuatu ada. Begini ya. Itu Bang, gini penjelasannya begini saya dulu, menangkap begini ya. Yesus. Mereka menangkap Yesus dan berkata, engkau sang anak, ya sang raja. Ya anak, memang anak Allah. Mereka berkata, iya, akulah Yesus dia. itu diciptakan oleh Yahweh. Dan sekarang sang anak akan duduk di samping Maha Kuasa katanya. Ya di samping, berarti di samping. Bukan duduk di sampingnya, sama aja seperti Raja Daud itu seperti berkata, duduklah di sebelahku, aku akan meratakan musuh-musuh atau mengalahkan musuh-musuhmu, kata Allah kepada Daud. Berarti bukan duduk di sampingnya, tetapi mengikuti atau beri kuasa untuk Bu Rifa, Daud itu. dia udah ngomong sendiri. Bu Ani, izin. Dia sendiri tuh udah ngomong loh, Yesus mengikuti. Berarti ada yang diikuti. Ih, dasar lu. Iya, artinya kalau seandainya ada Tuhan yang mengikuti Tuhan lain, maka Tuhan yang mengikuti itu di bawah. Kamu mikir dasar penyangkal Yesus, dasar bidat. Nah, kalau itu bilang menyangkal, tetapi kalau bilang Yesus itu bukan Tuhan, mereka bersukacita mereka. Tetapi kalau kita bilang Yesus Tuhan, mereka menolak. Karena kenapa? Kalian itu tidak. Bu Rifa, tidak dari tadi Bang Mikael ketika saya tanya kalau Yesus itu kalau Bang Mikael Yesus itu bilang Tuhan, lalu Yahweh sang Bapa itu siapa? Menempatkan Yahweh sang Bapa itu siapa? Itu yang disembah oleh Yesus loh. Yesus menyuruh muridnya menyembah dia loh. Yesus kan bilang begini, jika dia kamu penyangkal nih Bu, dia penyangkal Tuhan Bapa nih Bu. Melihat aku, ya, siapa melihat aku, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Nah, bilang siapa bilang Allah Bapa, padahal Yesus berkata Bapa lebih besar dari aku, jahat nih laki-laki ini nih. Iya benar, ada ayatnya yang bilang Bapa lebih besar daripadaku. Murid-muridnya berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kata Yesus apa? Siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kayak mana tuh? Ya kan Yesus cerminan Bapa karena anaknya. Banyak ayat yang mengatakan Yesus itu cerminan Bapa karena Yesus itu anaknya Allah Bapa. Tapi anak yang diciptakan ya, Allah yang diciptakan karena Yesus diciptakan oleh Bapa Yahweh itu. Berarti nggak mau kalau Trinitas ini nggak mau Bu Rifa, kalau Yesus dibilang diciptakan nggak mau mereka. Ayat-ayatnya banyak, ini, Bu. Mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu. Yohanes 1 ayat 1 itu kan sudah terbukti itu. Pada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama. Ada kata-kata bersama-sama. Kok menyangkal lagi sih? Kok menyangkal lagi? Pada mulanya Anda yang menyangkal bersama-samanya itu Yesus sama siapa? Yesus ya sama Allah itu. Pada mulai firman. Pada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang pengertiannya Allah untuk Bang Mikael saya kasih tahu. Allah. Nanti dulu. Sekarang coba Bang Mikael baca Keluaran. Jangan loncat-loncat lagi. 7 ayat 1 bahwa Musa juga pernah dikasih pangkat Allah oleh Yahweh ketika diperintahkan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Itu juga Allah Yahweh, Bapak Yahweh itu memberikan pangkat kepada Musa Allah. Jadi Yesus juga kalau dibilang Allah itu pangkat, bukan berarti Yesus Allah yang maha tinggi. Itu ada ayat referensi. Ibu itu tidak mengerti dengan konteks bahwa Musa juga pernah dikasih karena pangkat Allah ketika setiap orang yang masuk Kristen, Anda yang tidak mengerti, dia mengakui begini, Tuhan dan selamat. Itu kalau ibu bilang itu hanya Trinitas, Abang. Tidak ada kami enggak, Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan Bapa Yahweh.
Jadi di Tidak seluruh ada Alkitab, ya, di seluruh Bible itu Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, Sang Pencipta itu adalah Yahweh. Yang Yesus sebut kenapa Bapa. kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa dia tidak menolak aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Itu maunya orang susunan itu suka suruh ada, memerintahkan ada ayat itu pada itu kan. Ayat itu nggak ada. Enggak. Begini kata dokter Zulkarnain, kalau ada perkataan Yesus sembahlah aku adalah Tuhan. Saya kasih pertanyaan lagi. Adakah Yesus itu berkata jangan sembah aku bukan Tuhan? Nggak ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Nggak ada di Bible tuh nggak ada. Ada, karena Yesus berkata, ya, aku telah turun dari sorga. Ya, dengar, aku telah turun dari sorga. Turun dari surga yang menghendaki siapa? Yesus bilang atas kehendak Bapa kan? Jadi Yesus itu ada Bapa. Ya Bu, orang ini ya dari tadi dikasih tahu Bu Andi, Ibu nggak capek Bu? Kayak gitulah yang kami hadapi tiap hari, ngadapin orang Tritunggal Bu, capek, melelahkan. Kami nyuruh mereka mengikuti Yesus, malah mereka tuh menyangkal, malah menyangkal ya. Tuhan Yesus bukan Mbak nih yang menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan. Enggak, memang bukan Tuhan Yesus, itu utusan. Sebagai utusan, sebagai anak Allah, Yesus. sebagai juru selamat, sebagai Kristus itu Yesus. Tapi kalau Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu adalah Yahweh. Yang Yesus sebut Bapa. Berarti ibu itulah itu waktu Yesus. Yesus